Sekarang kita lanjutkan perkuliahan analitika data dengan topik terkait dengan evaluasi model. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita mengumpulkan data atau bahkan sebelumnya mulai dari merumuskan uh, permasalahan bisnis sebagai data analytic problem. Setelah itu kita mengumpulkan data, uh, mengembangkan model, kemudian memparameterisasi model, atau dengan kata lain menghasilkan sebuah model yang bisa digunakan untuk menjawab problem atau permasalahan bisnis yang sudah didefinisikan di awal. Sampai dengan saat ini, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah model yang telah dihasilkan itu memiliki performansi yang bagus sehingga bisa kita terapkannya. Sebagai contoh, kalau kita memiliki model regresi, apakah persamaan regresinya itu bisa kita gunakan untuk uh, mengestimasi atau memprediksi nilai dari respons yang menjadi perhatian kita. Nah, seringkali dalam proses menghasilkan model kita memiliki beberapa model alternatif ya. Sebagai contoh untuk permasalahan klasifikasi atau prediksi churn, di mana kita ingin memprediksi apakah seorang pelanggan akan menghentikan langganannya dari perusahaan kita untuk berpindah ke kompetitor. Ya. Kita bisa menggunakan model-model seperti logistic regression, ya, decision tree atau classification tree, kemudian support vector machine yang sudah kita bahas 2 minggu lalu, atau bahkan menggunakan metode-metode seperti K-neighborhood. Nah, pertanyaan berikutnya, dari sekian alternatif model, kalau beberapa di antaranya menghasilkan solusi yang atau performansi model yang kurang lebih sama, bagaimana kita memilih model yang menurut kita terbaik dan akan kita implementasikan atau kita deploy. Nah, di sini terdapat dua isu utama. Yang pertama adalah terkait dengan generalisasi. Generalisasi artinya apakah performansi model yang menurut kita sudah baik itu nanti bisa tanda kutip dijamin akan terus demikian seandainya kita menerapkan model tersebut. Kenapa ada pertanyaan ini? Karena model yang kita peroleh itu ditrain atau dilatih dengan menggunakan data yang ada, dan model cenderung untuk menyesuaikan dirinya ya dalam hal parameter, sehingga model tersebut dapat mereplicate atau mengulang pola yang ada di data yang dia gunakan untuk training. Sebagai contoh yang paling sederhana, dalam model regresi linear, parameter A dan B, ya, intercept dan gradient itu cenderung jadi kalau kita punya data ini, jadi intercept dan gradient cenderung diperoleh dari garis yang sesedikit mungkin ya, atau sekecil mungkin, menimbulkan error, ya, kuadrat ya, kalau kita menggunakan least square. Nah, jadi dalam hal ini bisa saja model yang dihasilkan sangat baik ya, memiliki R kuadrat yang sangat besar ya. Tetapi begitu diberikan data yang baru yang tidak digunakan untuk menentukan A dan B di persamaan ini, R kuadratnya bisa jatuh. Itu yang disebut dengan fenomena overfitting. Kemudian yang kedua itu performansi ya. Jadi tentu saja
performansi model menjadi perhatian kita, ya. Jadi ada dua hal, performansinya memenuhi minimum ya, requirement. Kemudian yang kedua, terkait dengan generalisasi. Ya, artinya dia tidak hanya bagus bagi data yang kita gunakan untuk training atau dalam bahasa lain parameterisasi model. Nah, di sini ada fenomena yang disebut dengan overfitting ya. Apa itu overfitting? Overfitting adalah suatu fenomena ya atau kecenderungan bahwa prosedur dalam data mining atau analitika data itu menyesuaikan dirinya dengan data yang ada untuk training dengan mengorbankan generalisasi. Ya. Jadi dia cenderung mencari dan menyesuaikan fungsi ya atau parameter model dengan data yang ada. Dengan mengorbankan kemungkinan data yang akan datang bisa jadi berbeda dengan pola atau memiliki perbedaan dengan pola yang ada sekarang. Jadi pola yang diidentifikasikan dari data tidak bisa digeneralisasi pada data di luar yang dimiliki atau yang digunakan. Nah, biasanya model semakin kompleks itu dia akan terjebak pada overfitting. Ya, sebagai contoh, saya punya data seperti ini, ya. Misalkan ya. Seperti ini. Ya, nah, saya bisa punya 3 fungsi. Yang pertama ya, regresi linear. Kemudian yang kedua pakai warna lain, regresi kuadratis. Dan yang ketiga, ini titiknya saya tambah lagi aja. Misalkan ya, yang sini. Saya menggunakan yang namanya interpolasi Lagrange, mungkin warna ungu. Nah, kalau kita lihat di sini, garis regresi linear ya. Regresi linear ini yang disebut dengan underfitting ya. Dia memiliki error yang sangat besar, dia tidak bisa mengenali pola. Kemudian ada yang ungu yang menggunakan interpolasi Lagrange, dia sangat fleksibel ya, dia meliuk-liuk menyesuaikan dirinya sedemikian hingga kurva yang dihasilkan dari fungsi Lagrange itu melewati semua titik. Ya. Dan yang ketiga ya, jadi yang ungu ini yang disebut dengan overfitting. Yang ketiga yang biru yang memiliki fungsi kuadratik, dia yang disebut sebagai just fitting ya. Jadi pas fittingnya. Dia tidak terlalu fit ya, begitu ada data baru kemungkinan errornya tidak akan lebih besar ya, tidak akan membesar. Nah, parameter model regresi linear itu terdiri atas 2, untuk kuadratis 3 ya, A plus B X plus C X kuadrat. Untuk Lagrange itu parameternya sejumlah titik yang ada minus 1. Jadi di situ ada mungkin 7 atau 8 parameter untuk yang kurva ungu. Nah, jadi
semakin banyak parameter berarti modelnya makin kompleks. Jadi model kuadrat lebih kompleks dibanding model linear. Model ini berapa ini ya, pangkat 7 ya, itu lebih kompleks dibanding dengan linear. Nah, kalau kita lihat semakin kompleks sebuah model, pada training data dia errornya makin kecil dengan semakin banyak parameter model. Tetapi kalau dia diberikan data baru, errornya makin besar dengan model yang parameternya lebih banyak. Kenapa? Karena ya dia menyesuaikan bentuk kurvanya, dalam hal ini ya bentuk kurva, dengan data yang ada. Sedemikian hingga terlalu spesifik pada data yang ada sehingga begitu ada data baru tidak bisa ditangkap. Nah, ini adalah menggambarkan adanya fenomena overfitting. Jadi pada model yang sangat kompleks, mungkin ini model dengan 10 parameter, trainingnya bagus banget, tetapi begitu dikasih data baru, dia errornya besar sekali. Oke, ya. Nah, ini ada kasus ekstrimnya, ini disebut dengan memorization. Jadi kalau saya punya data mahasiswa di kelas ini, ya, mulai misalkan saya diminta untuk memprediksi apakah ke kampus menggunakan mobil atau tidak. Jadi saya punya nama, usia, ini dalam hari ya, mungkin nama nggak perlu, usia dalam hari, jenis kelamin, ya, kemudian uang saku. Ya. Nah, asumsinya seluruh mahasiswa di kelas ini adalah unik, ya, tidak ada dua mahasiswa yang sama persis usianya, ya, dalam hari lagi ya, gendernya dan uang saku per bulannya, tidak ada yang sama persis. Nah, saya menghafalkan ini. Kemudian ada status Y-nya itu ke kampus pakai mobil atau tidak. 1-0 ya. Nah, jadi di given usia, gender, dan uang saku, ya, saya bisa merecall dengan persis apakah mahasiswa tersebut ya menggunakan mobil atau tidak. Nah, tapi begitu ada mahasiswa, kalau misalkan usianya let's say berapa? 7.500 hari ya misalkan, gendernya perempuan, uang sakunya 1,5 juta sebulan misalkan. Nah, dia bawa mobil atau enggak? Nah, saya akan search di tabel data saya, usianya 7.500. Oh, ini ada. Ternyata dia tidak bawa mobil. Maka model saya bilang dia tidak bawa mobil. Benar kan? Seperti itu. Jadi pasti benar ya. Tetapi begitu ada data baru ya. Data baru misalkan usianya 7.315 ya. Gendernya laki-laki, uang sakunya 1,1 misalkan. Ya. Dia kan tidak ada di database. Di sini dia tidak ada. Maka kesimpulannya apa? Dia tidak bawa mobil. Terus ada mahasiswa lain yang tidak ada di database ya. Karena dia tidak ada database, dia tidak ditemukan di sini. Jadi dia disimpulkan 0 ya. Demikian seterusnya. Nah, jadi pada holdout ya, dia akan cenderung error terus. Bukan error terus, akan selalu menyimpulkan dia tidak bawa mobil, tidak bawa mobil, tidak bawa mobil. Berarti error rate-nya apa? Error rate-nya adalah persentase di populasi yang tidak bawa mobil. Begitu di populasinya tidak bawa mobil, dia dinyatakan, oh benar. Ya, seperti itu. Nanti kita bahas lagi pada saat kita membahas tentang hit rate atau akurasi. Tapi intinya apa? Begitu ada data baru, karena dia tidak ada di memori,
maka dia disimpulkan sebagai 0, ya, tidak bawa mobil. Nah, maka dia tingkat prediksinya benar hanya sesuai dengan persentase yang tidak bawa mobil di populasi. Jadi semakin banyak data di tabel yang diingat, ya, semakin banyak data di tabel yang diingat, maka dia errornya makin kecil. Sampai pada saat dia mengingat seluruh data di tabel ini, ya, di tabel ini ada data, maka dia akan selalu benar. Ya. Untuk data yang ada. Untuk data baru dia ya bisa benar, bisa salah, tergantung kenyataan. Tapi dia akan selalu bilang tidak bawa mobil. Nah, di populasinya begitu ada yang tidak bawa mobil, dia menjadi benar prediksinya.